Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Al-Maufiro dengan NIM 006, Sania Nidaul Husna dengan NIM 014, Silvi Luluk Humairoh dengan NIM 017, kemudian ada Maulana Miftahur Ridho dengan NIM 029, dan yang terakhir Meliana Audinda Rahmadani dengan NIM 030. Baik, di sini kami berlima akan menjelaskan mengenai analisis laba kotor. Baik, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa analisis laba kotor perlu dilakukan. Analisis laba kotor dilakukan untuk mengetahui jumlah laba kotor setiap periodenya. Kemudian, untuk mengetahui penyebab perubahan laba kotor, dan yang terakhir, untuk mengambil kebijakan laba di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari laba kotor itu sendiri. Pengertian laba kotor. Laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Kemudian, laba bersih adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya termasuk biaya pajak. Selanjutnya, data yang diperlukan untuk menganalisis laba kotor adalah yang pertama, kita harus mempunyai data tentang target laba perusahaan. Targetnya tentang masa yang akan datang, kemudian harus mempunyai data tentang perolehan laba perusahaan saat ini dan juga perlu data laba perusahaan untuk beberapa periode sebelumnya. Dari data-data ini, nanti kita akan melakukan analisis laba kotor dan membuat anggaran laba kotor untuk realisasinya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang pertama yaitu berubahnya harga jual, yang kedua berubahnya jumlah volume penjualan, dan yang ketiga berubahnya harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat analisis laba kotor. Yang pertama untuk mengetahui penyebab naik atau turunnya harga jual, yang kedua untuk mengetahui penyebab turun atau naiknya harga pokok penjualan, yang ketiga sebagai pertanggungjawaban bagian penjualan, yang keempat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi, yang kelima sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen, dan yang terakhir sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laba. Di sini ada 3 tahap analisis laba kotor. Yang pertama yaitu membuat tabel perubahan, yang kedua analisis sebab-sebab perubahan, dan yang ketiga membuat laporan perubahan laba rugi. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Pada tabel komponen ini, kita hanya memasukkan angka yang ada pada tabel di atas. Setelah itu, kita hitung kenaikannya dengan cara mengurangkan penjualan bersih tahun 2020 dikurangi tahun 2019. Begitu juga seterusnya. Untuk jumlah barang yang dijual, kita hitung secara manual, yaitu jumlah barang 2020 dikurangi jumlah barang yang dijual 2019. Hasilnya yaitu 100 unit. Untuk langkah yang kedua, poin pertama, kita masukkan Q2 atau kuantitas pada jumlah barang yang dijual tahun 2020 sebesar 1.100 unit dikalikan P2 atau harga persatuan tahun 2020 sebesar 150 dikurang harga persatuan tahun 2019 sebesar 100. Hasilnya yaitu 55.000. Yang kedua yaitu kita masukkan P1 atau harga persatuan tahun 2019
sebesar 100 dikalikan Q2 atau kuantitas pada jumlah barang yang dijual tahun 2020 sebesar 1.100 dikurang kuantitas jumlah barang yang dijual tahun 2019 sebesar 1.000. Hasilnya 10.000. Kita masukkan kuantitas jumlah barang yang dijual tahun 2020 sebesar 1.100 unit dikalikan harga pokok satuan sebesar 100 kurangi harga pokok satuan sebesar 75. Hasilnya 27.500. Yang keempat yaitu karena kuantitas harga penjualan, yaitu harga pokok satuan yang pertama sebesar 75 dikalikan kuantitas jumlah barang yang dijual tahun 2020 sebesar 1.100 dikurangi kuantitas jumlah barang yang dijual tahun 2019 sebesar 1.000. Hasilnya 7.500. Selanjutnya kita jabarkan untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua poin pertama, untuk penjualan tahun 2019 yaitu sebesar 165.000. Untuk jumlah penjualan 2020 kita masukkan yaitu sebesar 1.100 unit dikali harga jual sebesar 100. Setelah itu kita hitung kenaikan laba kotornya, yaitu 165.000 dikurangi 110.000. Hasilnya 55.000 sama dengan langkah yang kedua poin pertama karena harga penjualan yang di atas. Untuk langkah yang kedua poin kedua, jumlah penjualan 2020 sebesar 1.100 dikalikan harga jual 2019 besar 100. Untuk penjualan 2019-nya sebesar 100.000. Nah, kenaikan laba kotor karena perubahan kuantitas, yaitu kita kurangkan 110.000 dikurang 100.000. Hasilnya 10.000. Sama dengan langkah kedua, poin kedua yang di atas, besar 10.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Selanjutnya yaitu langkah 2 poin ketiga. Ini ya, terus kita isi HPP untuk tahun 2020-nya sebesar 110.000. Untuk jumlah penjualan 2020 dikali harga persatuan 2019 sama dengan jumlah penjualan 2020 itu sebesar 1.100 dikali dengan Rp75. Nah, selanjutnya untuk kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok per unit tinggal kita kurangi saja 110 dikurangi 82.500. Nah, hasilnya sama ya dengan ini. Selanjutnya untuk langkah 2 poin keempat, ada jumlah penjualan 2020 dikali harga satuan 2019. Nah, untuk jumlah penjualan tahun 2020 itu tadi 1.100 dikali dengan harga satuan 2019 sebesar Rp75. Maka hasilnya Rp82.500. Untuk harga HPP tahun 2019 atau harga pokok satuannya itu kita pakai yang ini 75.000. Nah, tinggal kita kurangi saja untuk kenaikan laba kotor karena perubahan kuantitas harga pokok sama dengan ini
dikurangi dengan ini. Hasilnya sama ya. Ini sama ini. Nah, untuk langkah 2 kita sudah selesai. Selanjutnya kita langkah terakhir, langkah ketiga, kita membuat laporan perubahan laba kotor. Kita membuat laporan pada PT Abadi Jaya Tbk, laporan perubahan laba kotor akhir tahun 2020 dengan 2019. Untuk ini, kenaikan penjualan diakibatkan oleh kenaikan harga jual, kenaikan kuantitas penjualan ini kita pakai ini dan ini. Untuk kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan oleh kenaikan harga pokok per unit, dan kenaikan kuantitas harga pokok kita pakai yang ini sama ini. Langsung saja, untuk kenaikan harga jual kita isi 55.000 rupiah. Untuk kenaikan kuantitas penjualan kita isi 10.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita jumlah antara ini dengan ini ya. Sama dengan ini. Hasilnya 65.000. Selanjutnya, kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan. Oh, salah. Ini kita kasih sini. Kita pindah sini saja ya. Kita pindah sini biar lebih mudah. Sama dengan ini. Tambah dengan ini. Baik. Selanjutnya yang kedua, kenaikan harga pokok per unit kita isi 27.500 rupiah. Nah, untuk kenaikan kuantitas harga pokok kita isi ini ya, 7.500. Selanjutnya kita jumlah lagi, kita jumlah di sini. 27.500 ditambah dengan 7.500. Nah, hasilnya sudah ini ya. Selanjutnya untuk kenaikan laba kotor, kita kurangi antara ini dengan ini. Kurangi saja, langsung ini dikurangi dengan ini. Nah, hasilnya 30.000 untuk kenaikan laba kotornya. Ini adalah contoh dari analisis laba kotor. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.